Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau mempresentasikan PPT saya, yaitu proposal laporan tugas akhir untuk sidang akhir saya ya, yang berjudul Asuhan Kebidanan Continuity of Care pada Nyonya Ek, masa hamil sampai dengan keluarga berencana oleh Rita Nur Alfaini, NIM tersebut. Bab 1, yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Masalah tingkat kesehatan ibu dan anak dapat dilihat dari masih tingginya AKI dan AKB di Indonesia. Menurut data dari WHO tahun 2017, hampir 810 wanita meninggal karena kasus kehamilan dan persalinan. Di Indonesia, pada tahun 2019, jumlah AKI sebanyak 305 per 100.000 kelahiran hidup. Di Jawa Timur, pada tahun 2019, jumlah AKI mencapai 89,91 per 100.000 kelahiran hidup. Jumlah AKB 23 per 1.000 kelahiran hidup. Di Ponorogo, tahun 2018 dan 2019, AKI pada tahun 2018 sebesar 89 per 100.000 kelahiran hidup. AKB pada tahun 2019 sebesar 96,55%. Dampak. Adanya dampak dari data tersebut yaitu kesenjangan antara cakupan K1 dan K4 sehingga petugas kesehatan tidak bisa memantau kehamilan yang menyebabkan kematian ibu dan bayi. Dampak pandemi COVID-19 terhadap upaya penurunan AKI dan AKB adalah yang pertama, berkurangnya ketersediaan layanan KIA dan KB. Yang kedua, berkurangnya akses terhadap layanan KIA dan KB. Yang ketiga, kurangnya pelayanan yang tepat sesuai kebutuhan dan komprehensif. Yang keempat, meningkatnya risiko infeksi pada tenaga kesehatan. Solusinya, yang pertama, pelayanan ANC terintegrasi. Yang kedua, pelayanan ANC terpadu. Yang ketiga, pelayanan selama COVID-19. Yang keempat, program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi P4K dan bantuan operasional kesehatan BOK ke puskesmas kabupaten atau kota. Yang kelima yaitu mendampingi ibu hamil usia kehamilan 36 minggu sampai ibu KB. Yang keenam, kunjungan ibu nifas minimal 4 kali. Yang ketujuh, kunjungan neonatus minimal 3 kali. 1.2 Identifikasi masalah. Melakukan asuhan pada ibu hamil UK 36 minggu. Kedua, ibu bersalin. Ketiga, ibu nifas. Yang keempat, bayi baru lahir. Yang kelima, keluarga berencana secara COC. 1.3 yaitu tujuan. 1.3.1 Tujuan umum. Memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil UK 36 minggu, bersalin, nifas, perawatan bayi baru lahir dan KB dengan menggunakan pendekatan manajemen kebidanan. 1.3.2 Tujuan khusus. Melakukan asuhan kebidanan COC pada ibu hamil UK 36 minggu, ibu bersalin, ibu nifas, BBL dan KB. Meliputi yang pertama, pengkajian data. Yang kedua, merumuskan diagnosa kebidanan. Yang ketiga, merencanakan asuhan kebidanan. Yang keempat, penata laksanaan asuhan kebidanan. Yang kelima, melakukan evaluasi dan pendokumentasian asuhan kebidanan. 1.4 Ruang lingkup. 1.4.1 Metode penelitian. A. Jenis penelitian dan desain penelitian dengan menggunakan penelitian deskriptif. B. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Yang kedua, wawancara. Yang ketiga, dokumentasi. Yang keempat, analisa data. 1.4.2 yaitu sasaran. Sasaran ditujukan kepada 1. Ibu hamil UK 36 minggu. Yang kedua, ibu bersalin. Yang ketiga, ibu nifas. Yang keempat, bayi baru lahir. Yang kelima, akseptor KB. 1.4.3 Tempat di bidang praktek mandiri atau BPM.
1.4.4 waktu dimulai bulan Oktober sampai dengan selesai. Manfaat secara teoritis yaitu menambah pengetahuan, pengalaman, serta wawasan dalam menerapkan asuhan COC. 1.5.2 yaitu secara praktis yang A. Bagi pasien, keluarga, dan masyarakat. Pasien mendapatkan health education sehingga dapat meningkatkan pengetahuan kesehatan bagi pasien, keluarga, dan masyarakat. B. Bagi PMB, dapat membantu bidan menerapkan COC meskipun hanya satu pasien dan meningkatkan mutu pelayanan kebidanan. C. Bagi institusi, dapat menambah ilmu dan memangkas kesenjangan antara teori dan praktek di lahan. Bagi mahasiswa, dapat meningkatkan komunikasi dengan pasien, menambah ilmu pengetahuan, dan menambah keterampilan. Bab 2. Tinjauan pustaka. Konsep dasar kehamilan. Ada definisi kehamilan, proses kehamilan, perubahan fisiologis pada masa kehamilan, perubahan psikologis kehamilan, tanda-tanda kehamilan, tanda bahaya ibu hamil, kebutuhan gizi ibu hamil, nutrisi dan manfaat ibu hamil, komplikasi pada ibu dan janin selama kehamilan, hormon pada kehamilan, perkembangan janin, ketidaknyamanan ibu hamil, kebutuhan dasar ibu hamil, diagnosa banding kehamilan, pelayanan ANC di masa COVID-19. Konsep dasar persalinan. Definisi persalinan. Teori-teori penyebab persalinan, perubahan psikologi dalam persalinan, tanda-tanda persalinan, tahapan persalinan, klasifikasi atau jenis persalinan. Tanda-tanda persalinan, faktor-faktor yang mempengaruhi persalinan, dukungan dalam proses persalinan, penyulit pada masa persalinan, perubahan fisiologis pada persalinan, asuhan sayang ibu dan posisi meneran, 5 benang merah asuhan persalinan, mekanisme persalinan, menolong persalinan sesuai APN, kartograf, pelayanan pertolongan persalinan pada masa COVID-19. Konsep dasar nifas. Ada pengertian masa nifas, tahapan masa nifas, tahapan lokea masa nifas, kebijakan program nasional masa nifas, perubahan fisiologi masa nifas, perubahan psikologis masa nifas, kebutuhan dasar masa nifas, proses laktasi dan menyusui, komposisi gizi dalam ASI, penyulit dan komplikasi masa nifas, pelayanan ibu nifas pada masa COVID-19. Konsep dasar neonatus. Pengertian neonatus. Kriteria bayi baru lahir, tanda bahaya yang harus diwaspadai pada bayi baru lahir, adaptasi fisiologis neonatus, tanda-tanda bayi baru lahir normal, asuhan pada bayi baru lahir resiko tinggi dan penata laksanaannya, bayi baru lahir bermasalah, macam-macam makanan bayi, imunisasi pada neonatus, pelayanan bayi baru lahir di masa COVID-19. Konsep dasar keluarga berencana. Pengertian keluarga berencana, tujuan keluarga berencana, jenis-jenis kontrasepsi, pelayanan keluarga berencana di masa COVID-19, konsep dasar asuhan kebidanan kehamilan, konsep dasar asuhan kebidanan persalinan, konsep dasar asuhan kebidanan masa nifas, konsep dasar asuhan kebidanan bayi baru lahir, konsep dasar asuhan kebidanan pada keluarga berencana. Terima kasih, semoga bermanfaat.